Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasihi dalam Tuhan. Aku bernama Stella Wijaya. Dalam renungan audio singkatku ini akan membawakan judul renungan perspektif. Selamat mendengarkan. Aku pernah konsul ke konselingnya suatu lembaga yang disebutnya Sekinah untuk tanya pendapatnya saja tentang hal-hal yang mau aku tanyakan. Seorang oma konselor, yang jadi konselor itu seorang oma-oma, menjawab pertanyaanku dengan sebuah perumpamaan. Kamu lihat Alkitab ini. Alkitab kalau dilihat dari satu sisi sini bagus-bagus ya. Banyak tanda tulisan kitabnya. Tapi di satu sisi lain itu polos, hanya sampul warna merah luarnya saja seperti ini. Posisi Alkitabnya digeser oma itu. Jadi satu Alkitab itu bisa dilihat dari banyak segi, ya kan? Nah, aku pun tergerak untuk membuat tulisan renungan tentang perspektif ini setelah konseling beberapa tahun yang lalu. Renungan ini bukan dibuat oma itu dan bukan dari hasil pembicaraan konselingnya itu, tapi aku buat dari permenungan pribadiku. Bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dalam hidup sehari-hari kita dengan cara yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Sudah pernahkah kamu coba hal ini? Ayo coba kita sama-sama. Jadi ada satu peristiwa, ntar beberapa lama setelah peristiwa itu diucapkan aku bilang jeda dulu untuk kalian mikir. Jadi ntar kita bahas tentang peristiwa itu ya. Let's start. Yang pertama, ada seorang bapak punya 10 orang anak. Semua anaknya sudah sukses, kaya, ada yang sudah menikah, ada yang punya anak. Pokoknya udah bisa dibilang makmur dan bisa dibanggakan banget tuh mereka keluarganya. Ada satu orang anak di antara mereka itu yang beda sendiri. Mohon maaf karena keterbatasan fisik dan faktor lainnya. Belum bekerja, belum menikah. Anak ini rajin, baik dan taat, mengabdi kepada bapaknya. Ketika bapaknya ini sakit, anak bungsu inilah yang setia menjaga dan merawatnya di rumah sakit. Yang kita tahu sendiri ya, kondisi di rumah sakit tidurnya nggak nyaman, bolak-balik urus ini itu, stres juga, begadang, sampai ke orang tidur dan sebagainya. Bagaimana perspektifmu dilihat dari berbagai macam segi? Yang pertama dari sudut pandang kamu sendiri. Yang kedua dari sudut pandang kebijaksanaan. Yang ketiga mungkin dari sudut pandang orang lain. Yaitu dulu. Aku akan berikan jeda beberapa detik ya. Ya akan aku bahas sekarang ini ya. Nanti kita selanjutnya bisa renungin macam-macam peristiwa yang bisa kita pilih masing-masing untuk dibahas di grup juga bisa ya kan, didiskusikan gitu. Dari permenungan peristiwa yang tadi ya. Di mata bapak ini anak yang mungkin kurang diakui dan dianggap sebelah mata oleh orang lain. Tidak demikian cara pandang sang bapak ini. Anak ini sangat disayang. Malah mungkin yang dianggap sangat berjasa. Anaknya ini taat, setia, selalu hadir di saat yang tepat, di saat sulit dan saat sakit. Bapak ini merasakan pertolongan anak ini sangat berarti. Anak ini sungguh spesial dan memiliki kesan istimewa di mata sang bapaknya ini. Intinya ya, ada banyak sudut pandang dalam melihat suatu hal atau suatu peristiwa. Sesuatu yang dianggap orang kurang berarti menjadi sangat berarti bagi orang lainnya. Lalu yang aku bisa lakukan sekarang ini apa? Setelah mengerti tentang sudut pandang, kita bisa melihat dari sisi positifnya. Bisa juga lihat dari perspektif orang lain yang berbeda. Coba lihat dari perspektif orang lain dengan banyak bergaul, dengan banyak minta pendapat contohnya. Apalagi orang tersebut sudah berpengalaman, sudah banyak jam terbangnya, tidak harus konselor yang profesional untuk mendapatkan perspektif yang berbeda ya. Orang di dunia ini kan banyak yang bijaksana, banyak yang sudah makan asam garam lah istilahnya. Kalau misalnya kita tanya kepada orang yang sudah lebih senior dari kita, bisa jadi pandangannya berguna dan bermanfaat bagi kita. Bisa juga dari perspektif rohani. Bisa juga dari perspektif saudara-saudara kita ya, orang-orang terdekat kita.
Bisa juga dari perspektif logika, akal budi, dari perspektif ilmu pengetahuan, dari ilmiahnya gitu, data-datanya, bukan ke bawah-bawah perasaan aja ya. Bisa juga dari perspektif hasil permenungan, meditasi perenungan dari hati kita, suara hati nurani kita bagaimana. Kan dalam diri kita ada tubuh jiwa roh kita, ada suara Allah Roh Kudus, ada suara Tuhan Yesus, ada malaikat pelindung kita, ada hati nurani yang terdalam kita. Sebenarnya hati yang terdalam kita itu paling tahu yang terbaik buat kita apa, ya kan? Karena ia yang betul-betul mengetahui, mengenali siapa diri kita. Jadi penyelesaian masalah yang terbaik juga gitu. Yang paling seru sekali adalah jika tingkat keimanan kita sudah diolah sedemikian rupa, semakin tinggi levelnya, dan bukannya aku bilang tahap kesempurnaan gimana, enggak. Tapi seperti seolah-olah kita melihat dari sudut pandang surgawi, dari sudut pandang Tuhan. Itu yang paling tinggi sekali tuh nilainya. Sudut pandang Tuhan itu mahal sekali dan tidak sembarangan orang bisa mencapai hal tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa mengolah diri kita dengan mencari berbagai macam perspektif, kita bisa ketagihan loh. Dan ketagihan apa? Bukannya tentang hal-hal sehari-hari itu kita anggap gimana, remeh apa, mudah sekali untuk dilalui, kesulitan segala bisa langsung dapat jalan keluar, bukan. Tapi ketagihan untuk merenung, ketagihan terus mencari kebenaran, dan ketagihan untuk terus mencari yang seharusnya, yang idealnya dari hal rohani gitu ya, yang baiknya, sudut pandang yang ideal dari kebijaksanaan itu bagaimana. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu hal ini, sekarang apakah cara pandang kita terhadap penyakit jadi berbeda? Apakah cara pandang kita dan reaksi terhadap perkataan teman, terhadap orang yang menyebalkan jadi berbeda? Atau lebih bijaksana dalam menanggapinya? Perspektif kita bisa semakin berubah, bahkan melihat status teman di media sosial, kita menanggapinya dengan lebih berbeda lagi. Terhadap politik juga demikian. Dan terhadap permasalahan yang kita jumpai sudah berbeda lagi. Istilahnya masalah kita sehari-hari ini gak sebanding apa gimana juga dari masalah masyarakat yang luas, masalah sekarang yang dihadapi di tengah ketidaktentuan dunia ini. Apakah kita masih terus belum menyelesaikan, maksudnya belum ketemu titik penyelesaian terhadap masalah kita sendiri, sedangkan yang dihadapi di luar sana dunia ini sangat amat keras ya. Aku sendiri udah pernah mencoba mengolah pemikiran aku. Ini asik sekali dalam mengolah pikiran seperti ini ya. Dari perspektif rohani, perspektif orang lain. Aku pun turut menyadari menemukan bahwa hanya punya perspektif dari diri kita sendiri kurang lengkap. Karena terbatas, pikiran kita suka mentok dan kurang luas gitu cara berpikirnya. Dengan semakin merenungkan lebih dalam lagi, kita akan menemukan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Ya, betul. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Bila menggunakan perspektif yang baru dan benar, betapa segalanya menjadi menemukan semakin indah. Segala sesuatunya ada nilai seninya, ada makna lebihnya. Dan juga kemudahan, kekuatan dalam hidup ada juga. Jadi ada penyelesaian di masalah sehari-hari. Pokoknya ini perspektif ini sangat membawa pengaruh yang baik. Jangan terpengaruh perspektif yang negatif dari orang yang salah ya. Cari contohnya dari orang yang baik. Kita perlu ingat bersama hidup itu dinamis. Yang kita tahu gak selamanya suka, senang-senang terus, gak selamanya duka. Susah terus dan sulit terus. Banyak sekali segi yang harus kita lalui dengan penuh syukur, dan banyak sekali segi yang kayak pemetaan. Kini kita sudah bisa melihat penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang indah. Tuhan sudah berikan yang terbaik, rencananya selalu baik, semuanya sudah diatur olehnya. Bagian kita adalah percaya padanya, terus mengandalkannya yang utama. Melakukan bagian kita yang bisa secara manusianya dengan sebaik mungkin,
tentunya. Intinya Tuhan yang menyelesaikan yang lainnya. Let God do the rest gitu ya istilahnya. Demikianlah renungan aku hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah menyediakan waktu dan berkesempatan mendengarkan renungan ini. Semoga keberuntungan, segala kebaikan selalu menyertai hidup kita dan keluarga kita. Amin.